kimia, ya. Oke, sebelumnya kita hari ini akan bahas tentang gugus fungsi dalam senyawa organik ya, baru kemudian kita bahas tentang tata nama. Oke. Nah, kenapa disebut sebagai kimia organik? Penamaan kimia organik itu udah obsolete ya. Sebenarnya istilah kimia organik itu tidak tepat. Dulu orang mengira bahwa ada zat-zat yang hanya bisa dihasilkan oleh makhluk hidup. Ya, misalkan gula itu dihasilkan dari tanaman, ya. Kemudian protein dihasilkan dari tanaman, vitamin berasal dari tanaman dan seterusnya. Tidak bisa dibuat di lab. Maka karena dari makhluk hidup kita sebut sebagai organik, ya. Hingga ada orang berhasil membuat urea dari natrium karbonat yang zat anorganik. Maka istilah kimia organik sebenarnya sudah kurang tepat. Sekarang lebih banyak kita gunakan istilah kimia karbon. Ya, Iya, iya. kimia karbon. Karena kimia organik itu kunci utamanya adalah senyawa karbon. Meskipun istilah ini juga kurang tepat juga. Kenapa? Kalau kita punya karbonat CH3, CO3, kalsium karbonat, ini karbon juga, tapi kita nggak pernah menganggap ini bagian dari kimia karbon. Ya, jadi ya pada akhirnya yang lebih dominan apa gitu. Ya karena kita nggak pernah menganggap kalsium karbonat itu adalah senyawa karbon, meskipun dia mengandung karbon. Kita juga nggak pernah anggap ini senyawa organik, meskipun dia mengandung karbon. Tapi karena ini udah istilahnya udah terlanjur ya, ya sudah kita pakai sebagai kimia organik. Padahal sebenarnya fokusnya adalah di kimia karbon. Nah, kenapa karbon itu menarik? Karena karbon itu bisa bentuk rantai yang panjang. Tidak ada atom selain karbon yang bisa bentuk rantai sepanjang itu. Dan kombinasinya itu tak terhingga. Misalkan kita punya nggak ada senyawa lainnya, atom lain bisa bentuk C, 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 C. Ini C ini jangan sampai nilai kalian di transkrip ya. Nah, ini cukuplah di senyawa organik ya. C, C, C misalkan sampai 20 buah. Itu nggak ada. Oksigen itu mentok di 2 buah peroksida. Nggak, sangat jarang ada oksigen sampai 3. Sulfur itu kalau misalnya mentok di 8. Ya, itu pun sudah sangat-sangat jarang. Tapi karbon itu bisa dengan mudah membentuk rantai sangat panjang, bahkan bisa puluhan, misalkan kayak aspal itu puluhan, ya, seperti itu. Atau misalkan kalian tahu biodiesel, asam pelamnitat itu nggak usah C, 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 C terus, ini 17, kemudian baru CO, OH. Berarti ada 17 rantai karbon. Dan itu hanya ada di senyawa karbon. Atom-atom lain tidak bisa melakukan itu. Ya. Dan dia bisa membentuk ikatan dengan diri sendiri dan bisa membentuk ikatan dengan senyawa lain. Ya. Kalau natrium, dia akan mudah membentuk ikatan dengan halogen atau oksigen, tapi dia nggak bisa membentuk ikatan sama natrium. Ya kan? Oksigen akan dengan mudah berikatan dengan sesuatu yang positif. H, O dengan S, tapi dia nggak bisa sangat lemah ikatan dengan O dengan O. Tapi di senyawa karbon dia bisa mudah untuk ikatan dengan dirinya sendiri dan dengan senyawa lain terutama yang non logam. Nah karena dia eh, karbon punya 4 tangan, maka kombinasinya lebih complicated lagi. Misalkan gini, kalau saya punya eh, karbon kan 4 tangan ya. Kalau kita bahas Lewis dulu, karena dia 4 elektron valensi, bisa aja tumbuhnya ke kanan. Seperti ini kan ya. Dan ini bisa nyambang lagi. Dan ini bisa nyambang lagi. Ya, jadi dia akan sangat bervariasi. Ya, kombinasi senyawa karbon itu ya tak terhingga jumlahnya. Karena saking banyaknya variasi. Oke, sampai sini pertanyaan. Belum, Ya, Pak. apa? Belum ada?
Pak. Oke, ini menjelaskan kenapa senyawa karbon itu unik ya, dan dia bisa membentuk ikatan yang sangat panjang. Nah, senyawa karbon yang paling sederhana adalah namanya hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu adalah senyawa karbon yang berikatan dengan hidrogen. Ya, yang paling sederhana adalah hidrokarbon, dia berikatan dengan hidrogen dan semua ikatannya tunggal. Misalkan ini, ya, ini hidrokarbon, ini yang paling sederhana. Ini bisa aja nambah lagi nanti C lagi. Yang penting secara lagi terpenuhi karbon itu 4 tangan. Ya, satu dua tiga empat, satu dua tiga empat, satu dua tiga empat terpenuhi semua. Nah, kenapa ini yang paling pertama dibahas? Karena sumber senyawa karbon pertama kali adalah yang umum adalah tadi senyawa hidrokarbon, terutama dari minyak bumi. Ya, dan ada penamaannya. Mungkin di SMA sudah dibahas. Kalau dia cuma 1C, kita sebut sebagai metana kan ya. 2C etana, 3C propana, 4 butana. Ini dari 5 dan seterusnya itu berdasarkan tata nama Yunani, setahu saya. Penta, hexa, Ya, hepta, hektar, hektar. okta, nona, Nona. deka itu adalah Yunani nggak salah. Atau Romawi ya? Saya nggak tahu deh. Pokoknya ini udah berurutan lah. Dari Ya, 1 sampai 4 itu karena mungkin dia pertama kali diketahui, sehingga dia tidaklah berdasarkan nama, tidaklah berdasarkan angka antara Yunani atau Romawi. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana dan seterusnya. Ya. Nah, ikatan CH itu keelektronegatifannya hampir sama. Ya. Oleh karena itu semakin panjang rantai karbon, maka dia akan semakin tidak polar. Konsekuensinya apa? Dia tidak larut di air. Jadi kita lihat semakin panjang rantai karbon akan semakin tidak larut di air. Oke, ada pertanyaan? Terus yang kedua, semakin panjang rantai karbon, otomatis jumlah masanya akan makin besar. Ya kan, misalkan ini CH4, CH4 itu 16, C3, C2, H6, 30. Yang ini 44. Yang ini 58. Dia naik 14 saja. Dan seterusnya. Semakin panjang rantai karbon, masanya akan semakin besar, masanya akan semakin besar, ya. Otomatis ingat gaya van der Waals, semakin besar massa maka titik didih sama titik lelehnya akan semakin besar, ya kan? besar. Maka kita Ya, lihat dari atas ke bawah, semakin panjang, semakin banyak jumlah karbonnya, maka titik-titiknya akan semakin besar. Misalnya metana dia gas, ya, tapi pentana dia udah cair di suhu kamar, ya kan? Dia titik-titiknya di atas suhu kamar, cair. Dekana makin cair, tapi dia masih cair ya, karena dia masih di bawah suhu kamar titik-titik lelehnya. Oke, ada pertanyaan sama sini? Jadi ini konsen penting ya. belum Jadi ada, Pak. eh, semakin panjang karbon dia akan semakin non polar, semakin gak larut. Semakin panjang karbon, masanya akan semakin besar karena jumlah atomnya makin banyak, sehingga titik-titiknya akan meningkat karena gaya van der Waals atau gaya London yang kita pernah bahas dulu. Nah, sekarang bagaimana penggambaran senyawa karbon? Ini saya gambar aja biar lebih. Eh, Senyawa karbon itu kita bisa gambarkan dalam pertama X Lewis. Yang ini udah kita bahas dulu di semester 1. Kalau misalkan sama Bu Nilai. Jadi misalkan saya punya betana, butana C4H8. Yes, C4 ya. Kemudian kita kasih hanya H H H H. Nah, ini namanya Lewis.
Ya, ini udah kita bahas. Dan ini kalau saya jarang sekali pakai ini karena melelahkan. Ada juga, nah ini kita sebut sebagai rumus molekul, ya kan? Rumus molekul yang ini adalah Lewis. Nah, seringkali kita juga nyingkat. Hanya C4H10, Pak. Oh, C4H10, oke, sorry. Iya, Pak. Oke, C4H10 ya. Nah, kita juga bisa nulis, ini kan CH3 ya, kita singkat CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ini kita sebut sebagai struktur yang terkondensasi tulisannya. Kondensasi, struktur kondensasi. Ya, terkondensasi. Ya, maksudnya dia diringkas. CH3. Nah, ada lagi penulisan struktur yang lebih enak ya. Apa namanya? Saya nggak pernah ngafalin namanya soalnya. Di sini dia disebut, kalau kita lihat, ini Lewis ya, struktur terkondensasi. Nah, adalah struktur bond line, struktur garis, atau abbreviate yang disingkat. Nah, struktur garis ini kenapa enak? Karena dia paling ringkas. Itu struktur garis. Kalau ini saya cukup gambarkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah, ini adalah butana. Hidrogen yang terikat pada karbon tidak kita gambar. Di sini ya, setiap sudut itu adalah karbon. Ya. Karbon, kemudian hidrogen yang terikat karbon tidak ditulis. Berarti lebih ringkas. Kalau saya punya dekana, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada cabang, tinggal dikasih lagi cabang sini. Nah, ini jauh lebih ringkas dibandingkan kita menggambar kalau pakai seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sama sini? Dan ini yang paling umum dipakai di senyawa karbon ya. Contoh saya coba carikan struktur kolesterol misalkan. Kolesterol, saya coba carikan dulu. Oke, saya carikan. Kita lihat, ini kelihatan struktur kolesterol ini. Ini kalau saya pakai C ya, ini OH, CH2, H ke sini, ini ke sini, nggak selesai bikin struktur ini doang. Ya, oke. Ya, jadi ini akan struktur garis itu akan jauh lebih memudahkan. Kalau kita pakai struktur kayak gini, ya nggak bisa juga untuk senyawa yang udah kompleks. Biasanya kita akan menggunakan struktur yang ini. Oke, kebayang? Pak, saya mau bertanya. Yap. Yang struktur garis untuk CH4 itu gimana? CH4, wah, pasti bukan titik ya. Yang jelas dia bukan titik. Nah, gitu kan ya. Kita akan tulis CH4 sebagai CH4. Oh, Yang pasti dia bukan titik. Bahkan misalkan nanti ada senyawa CH3OH. Kita bisa tulis gini ya. Ini ya, kita bisa tulis gini. Tapi nggak enak gitu. Biasanya untuk metil atau kita juga masih bisa kita bengkokin dikit ya. Nah, ini juga masih bisa. Ya. Oke, kebayang? Pak. Jadi ini adalah karbon. Tapi kalau CH4 doang ya nggak mungkin titik juga, maka kita bikin CH4 biasa. Oke? Struktur garis itu digunakan untuk memudahkan ketika strukturnya sudah semakin kompleks. Jadi nggak ada yang nggak disalahkan kalau teman-teman bikin nggak disalahkan. Itu lebih ke
Tapi kalau senyawanya berpanjang, maka lebih baik pakailah struktur garis. Ya, oke? Nah, bagaimana jika dia mengandung atom yang bukan karbon? Maka kita tulis seperti biasa. Ya, misalkan di sini 1 2 3 4 1 2 3 karbon ya, 1 2 3 ya karbonnya, kemudian baru terikat O ya, kemudian ini boleh kita tulis kayak gini, boleh juga kita tulis sama aja ya. Ya, kita boleh tulis OH atau kita tulis O garis lagi H. Tapi jelas kalau dia hidup hanya terikat bukan karbon, maka dia harus ditulis. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, Ya, kalau Pak. enggak misalkan ini metana ya. Kalau kita bikin garis, etana adalah cuma garis gini doang. Ya kan? Propana kalau kita bikin garis, jadi gini kan ya. Butana 1 2 3 4 ya kan? Kalau isobutana jadi 1 2 3 1 2 3 ke atas 1 maka jadi seperti ini. Oke, kebayang. Penamaannya ada iso segala macam abaikan ya. Itu bukan pembahasan kita hari ini. Nah, yang menarik adalah di butana ini sama-sama 4 karbon, 1 2 3 4. Berarti C4 ya. Hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. C4H10. Isobutana itu juga 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi C4 hanya juga 10. C4H10. Tapi strukturnya berbeda. Nah, ini kita sebut sebagai isomer struktur. Yaitu molekul yang memiliki rumus molekul sama, tapi strukturnya berbeda. Ada banyak jenis isomer. Yang kita bahas di sini hanya isomer struktur. Nanti teman-teman akan mengenal ada isomer gugus fungsi, ada isomer geometri, ada isomer optis. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut di pelajaran kimia organik. Ya, yang kita bahas adalah isomer struktur, kerangkanya sama, kerangkanya beda. Kerangkanya beda, tapi rumus molekulnya sama, C4H10, C4H10. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Kalau nggak ada, coba teman-teman, ini udah ya C4H10 udah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang coba C5H12, bikin semua struktur yang mungkin untuk C4H12. Saya kasih waktu deh. Saya kasih waktu 10, jangan kebanyakan. 3 menit lah. Ya. Bikin semua struktur yang mungkin untuk C5H12. Di slide ada sih. Coba bikin. Saya cari charger HP saya dulu.
Oke, ada berapa? Udah dapat? Ada berapa? 3, Pak. Hah? Oke, kita bikin dulu deh. Tiga. C5H12. Oke, saya akan pakai struktur garis ya, biar lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang hanya kita pastiin dulu. Pojok ini karbon, tapi karena dia mengikat hanya satu tangan, maka ini ada 3H ya. 3H di sini. Ya. Ini karbon. Karena dia mengikat dua tangan, maka hidrogennya ada 2 di sini. Ini juga ada 2 hidrogen. 2 hidrogen, 3 hidrogen. Berarti 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. Berarti hanya 12. Oke, sesuai kan ya? Iya. Oke, sekarang kayaknya nggak ada lagi opsi yang ini ya. Selain kalau 5 karbon lurus kan. Sekarang kita bikin 5 karbonnya nggak lurus. Berarti cuma 4. Nah, seperti ini. Berarti satunya akan saya taruh di cabang. Cabang. Nah, misalkan seperti ini. Ini 3H, 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 2H, 2H. ini 1. 1. Karena karbon 1H. 4H, ini udah karbon 4 tangan, ini udah kepake 3. Totalnya juga 12 hanya. Berarti sesuai. Ada opsi lain? Yang kalau dia rantai utamanya 4? Kalau gini gimana? Ada cabangnya 2. Nah, gini. Sama. Sama aja, Pak. Ini sama matas ya? Berarti ini aja. coret. Iya. Ini cuma diputar aja. Ya. Oke, sekarang kayaknya udah nggak ada lagi opsi yang lain, maka kita bikin rantainya cuma 3. Mungkin nggak ini? Oke, kita bikin. Atas, Satu bawah. sini. 2. Nah, sini kan ya. Ini berarti 3H, 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 3. 3H, ini nggak ada H. Karena ada 4 tangan kan ya. Maka hanya juga 12. Ada lagi? Iya. Gas. Itu enggak doang. Kalau saya ada. taruh di sini. Ada nggak ya? 1 di sini, 1 di sini. Sama aja. Sama kayak Sama kayak ini kan ya? Iya. ya Nah, kita ngusah. Atau saya ganti lagi. Kan bisa aja kadang saya taruh sini, 1 sini. Kembali dia akan sama dengan Sama. ini. Mhm. Berarti sebenarnya yang ada cuma 3. 1, 2, 3. Jadi bisa jadi kalau kita kotret-kotret, ternyata kok sama dengan sama lainnya, berarti kita hitung cuma salah 1 saja. Oke? Berarti cuma ada 3. Oke. Nah, ini sebenarnya ini saya nggak suka pertanyaan ini. Oke, ini tadi udah kita bahas ini condenses ya. Kalau dia brief itu berarti yang garis tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tulis CO, OH, ya kan? Kalau Lewis ya panjang, kalau molekul ya C4, H. Berapa ini? 3, H8 ya? H8, O2. 2. Ya. Tapi pertanyaan ini nggak enak lah. Masa kita ditanya ini jenis struktur apa kan ya? Ya. Oke. Nah, yang kita bahas dari tadi merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Kenapa saya katakan paling sederhana? Dia hanya ada karbon dan hidrogen saja atau hidrokarbon. Selain itu, semua ikatannya tunggal. Biasanya senyawa-senyawa hidrokarbon yang sifatnya seperti ini, itu dia cenderung tidak reaktif. Alkana itu cenderung tidak reaktif kecuali dibakar. Ya, alkana cenderung nggak reaktif kecuali dibakar.
Makanya kalau kita misalkan dulu oli misalnya. Oli kan kebanyakan senyawa hidrokarbon ya. Tujuannya untuk melindungi mesin. Nah, kalau dia reaktif maka mesinnya akan karatan. Maka dia biasanya kita kasih lapisan supaya air nggak masuk. Nah, dia harus nggak reaktif maka biasanya adalah dari hidrokarbon meskipun ada campuran yang lain ya. Itu kecuali dibakar. Semua mayoritas senyawa karbon itu reaktif terhadap pembakaran. Ya, mayoritas senyawa karbon itu reaktif terhadap pembakaran. Nah, senyawa-senyawa yang turunan yang dia berbeda dengan asalnya kita sebut sebagai gugus fungsi. Berarti bagian dari senyawa karbon yang berbeda dengan asalnya kita sebut sebagai gugus fungsi. Contohnya gini. Saya ambil contoh yang paling gampang, butana. Nah, kita bahas butana seperti ini. Iya kan ya? Nah, bisa jadi di sini saya tambahin OH. Misalkan gini, kemudian tiba-tiba ada OH. Nah, OH ini kita sebut sebagai gugus fungsi. Ya, dia berbeda dengan senyawa aslinya. Nah, atau misalkan saya tambahi yang lain. Ini saya ganti COOH. Nah, ini kita sebut sebagai gugus fungsi. Ya, semua bagian selain gugus fungsi kita bisa singkat sebagai R untuk hidrokarbon. Ini kita singkat sebagai R. Ya, jadi ini kita bisa tulis ROH. Ini kita sebut sebagai RCO. Nah, nanti kita tahu bahwa OH ini adalah senyawa alkohol. Cuma beda R-nya doang, ada R-nya 1 berarti CH3, ada R-nya 2 CH2, CH3 CH2 dan seterusnya. Jadi R itu nanti kita sebut sebagai kalau sini namanya rantai karbonnya, hidrokarbonnya, ya itu kita singkat sebagai R. Oke, nah kalau di sini C4H10 maka di sini R-nya adalah kasus ini ya C4H9 karena satu cabangnya dipakai. Harusnya ini ngikat H gini kan ya, dia dipakai untuk ngikat, dia pasti berkurang 1 hidrogennya. Jadi R itu pasti berkurang 1 dibandingkan alkana aslinya. Misalkan CH4, maka kalau dia R-nya dia akan CH3 ya. Atau istilahnya kalau ini kita sebut sebagai, kalau ini adalah alkana maka ini alkil. Ya, istilahnya ini kita sebut sebagai alkil. Kalau ini metana maka ini metil. Kalau ini butana ini butil. Kalau ini 1, 2, 3. R-nya 3 ya. Maka ini adalah propil. Saya fokus di R-nya ya. Namanya memang bukan itu, bukan propil, tapi saya fokus di R-nya dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, seperti ini. Nah, gugus fungsi itu udah sangat banyak ya. Saya nggak akan ngebahas semuanya, tapi teman-teman perlu tahu jenis-jenis gugus fungsi. Karena di sini kita nggak akan bahas sifatnya, kita lebih ke pengenalan gugus fungsi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus ingat. Ya. Oke, kita review saja. Kalau dia ada rakap 2, karbon rakap 2 kita sebut sebagai alkena. Ya kan? Iya. Nah, kalau ini kita sebut sebagai alkana, adalah asalnya kan ini. Yang paling sederhana kan alkana. Semuanya tunggal,
cuma ada karbon dan hidrogen. Kalau alkena ada rangkap 2. Kalau dia rangkap 3, kita sebut sebagai Alkona. alkuna. Alkuna. Nah, tapi bahasa Inggrisnya alkin. Ya. Ya. Jadi di sini kita mungkin akan sama kayak waktu pelajaran semester 1. Tata nama itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Teman-teman bebas menggunakan yang mana, tapi konsisten. Jangan dicampur-campur ya. Jadi kalau pakai bahasa Inggris silakan pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia silakan pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau OH dia alkohol. Ya. Kalau ini adalah halogen itu bisa Cl, bisa Br, bisa I, bisa F. Itu disebut sebagai alkil halida. Ingat R itu alkil ya. Jadi alkil halida, atau kalau mau bisa juga halo apa ya namanya? Halo alkana. Halo alkana. Ya. Ini juga bisa kita sebut sebagai halo alkana. Halo alkana ya. Nah, kalau gugusnya adalah OR, Ether. kita sebut sebagai ether. Atau ini nama lainnya adalah alkoksi alkana. Alkoksi. Karena OR itu adalah alkoksi alkana. Ya. Kalau dia NH2, kita sebut sebagai amin. Amina. Ya. Ya, Ingat amoniak lah, ya, amina. Nah, masih ada lagi? Oh, nggak ada. Kalau dia CO rangkap 2 kemudian H, kita sebut sebagai aldehid. Ya, atau bahasa lainnya adalah alkanal. Alkanal. Ya. Nanti akhirannya adalah al semua. Metanal, butanal, etanal, nggak ada metanal. Iya ada. Metanal, propanal, butanal, dan seterusnya. Kalau sama-sama CO kayak tadi, tapi R juga sebelahnya. Kedua-duanya R. Kedua-duanya alkil. Bisa CH3, CH2, CH3 kita sebut sebagai keton. Atau bahasa lainnya adalah alkanon. Kanon. Ya. Hah? Nanti ada istilahnya aseton, butanon, ya, Ya. propanon, berarti kan itu keton. Nah, kalau ini sama-sama CO, ini golongan CO ya, tapi sebelahnya OH. Ini kita sebut sebagai asam karboksilat. Ya. Yang paling familiar adalah asam asetat atau bahasa nama judulnya asam etanoat. Ya. Iya. Alkanoat. Ini asam alkanoat. Susah banget sih nulis ini. Nah, atau yang lain. CO juga. Ini golongan CO ya. Tapi belahnya bukan OH, tapi OR. Nah, ini disebut sebagai alkil Alkanoat. alkanoat. kanon Alkanoat. Atau bahasa yang paling gampang ester. ester. Ester ya. Saya nggak tahu ester apa ester. Kita pakai gas. Ya, nanti nggak tahu lah, itu cek lagi lah. Iya, iya, betul. CO, tapi ininya NH3, NH2. Yang penting N-nya. Kita akan sebut sebagai amida. Amida. Amida itu ya, kalau kita lihat dia akan mirip dengan amina. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Banyak ya? Ya, bisa lah ya, diinget-inget ya. Oke, sekarang kita uji ingatan. Oke, coba udah ingat? Kita uji ingatan. Nah, mana Esther? Esther. Yang D. D. Oke. Kalau kita lupa, coba kita cari yang kita ingat ya. OH itu adalah alkohol. Berarti pasti bukan A, ya kan? Ini bukan A. COOH itu adalah asam karboksilat. Karboksilat. Asam karboksilat. Berarti pasti bukan ini.
C, C, CO. Ini adalah keton. Ya, coba kita ingat. C, CO, C, C, CO. Itu keton. Nah, sekarang coba ini. C, ini digugus ya. Ya. C, CO, O, C lagi. Itu adalah, Ester. nah ini ester. Ester. Jawabannya D. Oke, kalau bagi yang belum hafal ya sering-sering dilihat aja, dipelototin gitu. Oke, OH. Gugus apa OH? Alkohol. 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 Ya mau nggak mau ini harus hafal ya, karena nggak semua tuh kayak ini ya. Apa? Kalian tahu nama teman kalian sekelas Pak? Gimana caranya? Apa? Ya hafal Tiap kan? hari ketemu, Pak. Ya Karena itu. tiap hari ketemu Ya, ya. Kalian dulu masih ingat nggak kenapa tiap hari ketemu. kalian bisa tahu 1 ditambah 1 sama dengan 2 gimana caranya? Dikasih tahu, Pak. Karena Terus Diajarin kalian ngapain? Di belajar. tiap hari, iya. Tiap hari dipakai kan? Kalian nggak mungkin waktu di awal-awal saya nggak mau ngafalin. Saya mau buktikan dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, Nggak. Masa ada kondisi di mana ilmu itu memang harus dihafal gitu. Nah, metode menghafalnya itu dikembalikan kepada cara kalian masing-masing. Ada yang bisa sekali lihat langsung hafal, ada yang harus dibiasain. Nah, itu kan metode ya. Jadi memang ada bagian-bagian dari ilmu itu yang memang harus dihafal gitu. Nah, cara menghafal pasti pada akhirnya ilmu itu akan menjadi hafalan kita. Terlepas dari kita sadar kita ngafalin atau tidak. Waktu kita ketemu dengan soal ya, apapun, kita selalu mencoba memanggil hafalan di kepala kita. Setelah itu baru kita olah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di otak kita nggak ada ini, ya udah kosong sama sekali. Misalkan contoh, saya disuruh untuk nganalisis jembatan. Ya saya nggak punya sama sekali konsep tentang jembatan ya. Ya blank kan ya. Tapi misalnya saya disuruh kasih senyawa kimia, disuruh menentukan sifatnya. Nah saya akan menggunakan database yang ada di kepala saya, ya, yang baik yang saya sadar atau nggak sadar saya hafal. Sadar itu biasanya memang sengaja dihafal, nggak sadar misalkan saking seringnya lihat, saking seringnya baca, saking seringnya berinteraksi maka hafal sendiri kayak kalian kan. Ingat nama teman-teman kalian kan kebanyakan bukan diingetin kan. Misalkan namanya Richard, setiap hari Richard nggak juga kan ya. Tapi setiap hari ketemu, oh itu Richard. Sejam kemudian lupa lagi gitu. Terus mau nanya nama lupa lagi, terus oh temennya manggil Richard, oh namanya Richard. Terus sampai lama kelamaan ingat gitu. Nah itu udah masuk ke hafalan kita. Ya sama di sini. Ya nggak ada pilihan lain selain kalian hafalin lah ya. Metodenya silahkan, nggak tahu di SMA mungkin ada ada simbol-simbol apa gitu. Kadang suka disingkat-singkat kan ya. Misalkan Pak tabel periodik gitu. Ada halina, bebek, apa sih itu? Bebek makan cacing, apalah itu ya. Ya. Oke, lanjut. Kawin apa gitu. Ini sekarang. Coba gugus yang tadi biru. Ini aspirin. Asam karboksilat. Yang atas karboksilat ya. Oh, saya lupa nih. Yaudah kita mundur lagi. Kita ingat COOH sama R. Berarti ini ya kalau kita singkat R, ini R-nya ya. COOH kita lihat. Coba di sini lagi. RCO bukan. RCOOH karboksilat. Kalau yang ini R Ester. C O O R lagi. R C O O R lagi. Apa ini? Ester. Ester. Kita lihat di sini aja. Lama kelamaan kan ingat-ingat sendiri kan ya. Oke, yang ini. Testosteron. Keton sama alkohol. Sama alkohol. Oke, ini C, ini R. Jadi gugusnya R, C O R. Apa ini?
Keton. Keton. R-C-O-R. Yang ini. Rangkap 2. CH2. CH2. Oh sorry, CH. R. R. Ada rangkap 2. Gugus apa? C rangkap 2. Yaitu Alkena. Oke, oke. Nah, terus kenapa yang tadi kita nggak tulis alkena ya? Boleh-boleh aja sih ini kalau tulis alkena, ini alkena, ini alkena ya. Meskipun ini benzen ya, pada akhirnya ini benzen. Tapi ya sudahlah gitu. Ya, ujung terakhir adalah alkohol, OH. Alkohol. Oh. Ayo yang ini. Ada berapa gugus? Di luar ini ya. 3. Ya ini oke, ini 1 2 di luar ini. Ya, dua, Ada berapa? 3. 1. 3, beneran 3. Oke, yang jawab 3 apa aja? Alkohol. Alkohol, oke. Keton. Keton. Satu lagi. Selamat, Anda mengikuti jejak yang salah menjawab dulu. Ini tuh sering menjebak ya. Sangat sering menjebak. Saya menemui di ujian tuh orang sangat sering menjebak. Ini satu paket ya. Satu. Iya. Ini amida. Yang disebut sebagai keton itu adalah CO kayak gini sama CO. ininya C, ininya C. Lagi. Ya. Jadi ini satu paket. Banyak yang jawab ini keton, oke. Ini amida. Terus ini amina. Betul nggak? Banyak yang jawab seperti itu di ujian. Ini di ujian ya. Di ujian tahun lalu juga seperti itu. Di kuis tahun lalu juga seperti itu. Jadi yang dimaksud keton itu C. C ini baru CO. Oke ini C. Oke ini CO. Tapi ini bukan C. Berarti ini bukan keton. Yang dimaksud dengan amina ya. Itu adalah N. Ini R. Ini R. Ini R. Ini bisa H ya. R atau H. Ya, tapi bukan CO. Itu adalah amina. Ini adalah amina. Nah, kalau dia CONH itu adalah kalau kita lihat di sini amida. CON. Ya, fokuslah di CON-nya. Hanya itu bisa diganti oleh R. Oke, kebayang? Bayang, Pak. Iya, Pak. Oke, vanila. Tuh, Ada berapa gugus? alkohol. Keton. Oke, alkohol. CO. Ini apa ini? CO, keton. Ini keton. Ya. Ini alkohol. OCH3. Ether. Coba kalau kalian bingung tulis O. Ya. Ether. Nanti C dengan R. Ini C dengan R. R. Ini adalah Iya. Ether. Simpel kan? Cuma bulat-bulatin doang kan? Nah. Terus saya bingung kenapa dulu banyak yang nggak dapat ya cara menghitungnya. Oke, tadi saya sempat nyariin apa ya senyawa apa ya? Kita cari senyawa. Coba saya mau cari kloroquinon. Kloroquinon. Nah, kita cari. Nah, saya buka dulu sebentar. Saya copy. Salin. Bentar ya, saya copy dulu. Slide saya mana nih? Oke, kayaknya kita perlu latihan dikit lagi. Oke, muncul gambar. Itu, Pak. Ini kloroquinon. Berapa?
yang dipakai sebagai salah satu kandidat buat eh, antivirus COVID-19. Oh, Ini chloroquinone. Wow. wow. Coba bayangin kalau kalian harus bikin pakai struktur labis. CL, C, Panjang amat. CH, nah gini kan, labis kan nggak boleh singkat kan ya? Nah, oke lah, saya nggak mau melakukan itu. Ada berapa gugus? Han, CL 1. Satu, terus HN ini. HN N. ya HCHS. Terus ke N. Ini pasti ini gugus apa lagi ya? Oke, ini nggak kita bahas ya. Ini gugus tapi nggak kita bahas. Ya, Wow. ya oke lah. Ini benzen, kalian boleh terus alkena juga nggak apa-apa lah. Ya. Ini gugus kalau di sini doang. Ini sebenarnya turunan dari piridin ya, tapi saya nggak akan bahas. Kita fokus di 1, 2, iya. 3. Ini sebenarnya turunan piridin. Nomor 1, gugus apa ini? Apa alkil halida? Alkil, Ya, halo Alkana. halida atau Ya, halo, halo, alkana. Yang ini Ya. Amina. KN yang tadi apa sih? Aminah. Bapak bilang tadi. Ami, Ya, amina atau amida? Amina. Amina. Nah, karena nggak ada CO-nya ya. Kalau ada CO-nya baru dia amida. Ini Ya. ah? Amina. Oke, satu lagi saya cari. Kita cari Afigan. Karena yang lagi rame-rame aja strukturnya. Mana Afigan nih? Sekarang saya cari struktur Afigan sambil kalian ingat. Wah, ini salin gambar. Oke. Kita buka. Ini adalah Afigan. Yang ini adalah chloroquinone. Oke, kita lanjut. Kelihatan ini slide-nya? Oke, Afigan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. F. Oke, F. Apalagi gusnya? Terus Abaikan ini ya. OH. Ini tuh kalau nggak salah, saya lupa namanya apa ini ya. Ada kok namanya ini. Ini tuh agak efek. Abaikan ini. Ini abaikan. Dia ada nama khususnya. Ya, oke F. Kemudian OH. OH. Terus Itu NH2O. Dua. ini sepaket atau dipisah? Sepaket ya. Iya. Oke, ada 1, 2, 3. Yang satu apa? Yang satu ya Alkil halida Alkil atau halida. halo alkana. alkana. Yang kedua alkohol. Alkohol. Yang ketiga Amida. Amida. Oke, kalau masih lupa coba ingat slide 2 slide ini. Dan ini ya tahun-tahun lalu saya nggak tahu tahun ini karena kan kita di Kidas masih mencari format buat ujian jarak jauhnya. Tahun-tahun lalu itu selalu ada pertanyaan nentuin gugus fungsi dan ini cuma ngelingkar-ngelingkar doang. Dan itu banyak yang nggak bisa jawab, saya nggak tahu kenapa. Yang paling sering adalah salah menjawab di amida dan amina. Ya. Terus ester sama ether. Jadi ini dianggap ini adalah keton, yang ini adalah ether. Nah, ada yang jawab kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kalian jatuh juga di lubang yang sama. Oke. Saya ada waktu 15 menit. Ada pertanyaan terkait gugus fungsi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Terkait tata nama. Oke, selesainya aja nanti kita bisa lanjutkan di hari Jumat. Minggu depan kita kemudian kuis. Saya tuh masih belum dapat format yang tepat buat kuis ya.
Saya akui aja, karena kalau lihat cara kemarin kuis tuh kayaknya sangat banyak eh, sesuatu yang eh, apa ya, satu soal di foto di upload segala macam tuh, jadinya kurang apa, jadinya kurang efektif gitu. Jadi kami juga masih mencari kira-kira format model kuisnya seperti apa. Oke, oke, kita sekarang masuk tata nama senyawa organik. Kita bahas dulu di yang paling sederhana, yaitu adalah untuk alkana, ya. Dan nanti kita perpanjang. Nah, untuk tata nama senyawa organik, kita bisa bagi menjadi tiga senyawa organik. Nama senyawa organik kita bisa bagi menjadi tiga bagian. Ada bagian induk, ya, atau rantai utama. Ini namanya rantai utama. Ada, ini adalah substitut, ini bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya? Cabang ya, Bang. cabang. Yang belakangnya adalah, dia adalah gugus fungsi, ya. Nah, rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang, dan ini ada satu lagi, plus mengandung gugus fungsi jika ada. Berarti nggak cuma paling panjang, dan mengandung gugus fungsi jika ada. Akhiran gugus fungsi nama depan adalah cabang. Nah, kalau rantai utamanya satu karbon, maka dia metana, dua karbon etana, ini untuk alkana ya. Tiga karbon dia propana, dan seterusnya, 10 karbon dekana, dan seterusnya, sama kayak tadi. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya. Ini kalau pakai bahasa Inggrisnya. Dan jangan dicampur ya. Kalau kalian pakai bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Ya, jangan dicampur-campur. Oke? Nah, akhiran yang tadi, ini kan tergantung gugus fungsinya. Alkana, ya, itu akhirannya adalah ana, atau bahasa Inggrisnya ani. Misalkan propen, jadi bahasa Indonesia propana. Kalau alkena, ya, alkena itu akhirannya ene, kalau bahasa Inggris, atau bahasa Inggrisnya ena, propena, propen, propena. Kalau alkuna, bahasa Inggrisnya apa bahasa ini? Waine apa? Yine, ini bahasa Indonesianya lah una. Ini bahasa yang dikurung bahasa Indonesia semua ya. Propin atau propuna. Di bahasa Indonesia lebih gampang sebenarnya. Alkana, ana, alkena, ena, alkuna, una, gitu kan ya? Nah, alkyl halida ini nama lainnya kan adalah Halo, alkana. Berarti dia akan sama dengan alkana, cuma ketambahan si alkilnya, halidanya. Ya, tergantung cabangnya, nanti kita bahas. Ya. Alkohol. Berarti akhirnya ol. Bukan lol ya, ol. Jadi kalau alkana jadi alkanol, etanol, butanol, propanol, dan seterusnya. Ether, nama lainnya tadi apa? Alkoksi, alkosi alkana. alkana. Berarti namanya adalah sama dengan alkana, cuma dikasih si cabang oksinya doang. Ya, berarti kalau yang namanya ada alkananya dia akan sama. Keton nama lainnya alkanon ya, maka akhirnya adalah on. Aldehid nama lainnya adalah kanal kan ya, maka namanya adalah al. Misalkan metanal, etanal, butanal, propanal, pentanal, dan seterusnya. Nah, ini karboksatnya agak membingungkan kalau di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris dia akhirnya oik spasi acid karena dia asam. Kalau di bahasa Indonesia asamnya pindah ke depan, baru namanya di akhiran oat. Terserah kalau misalnya bahasa Inggris propanoic acid,
Kalau bahasa Indonesia, asam, propah, noat. Terserah kamu pakai yang mana. Acetic acid. Kalau bahasa Indonesianya, asam asetat. Atau ethanoic acid. Bahasa Indonesianya asam etanoat. Terserah kalian pakai yang mana. Ester, di belakangnya oat. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya, ya sama, UAT. Cuma beda penulisan doang. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Pak. Nah, sekarang kita bahas yang depannya. Jadi ini rantai utama kita bahas tergantung dari jumlah karbonnya berapa. Terus akhirannya akan mengubah nama belakangnya tergantung gugus fungsinya dan nama depannya. Kalau dia gugus fungsinya CH3, depannya cabangnya CH3 kita sebut sebagai metil. CH3 Aku CH2 salah. etil. CH3 CH2 CH2 kita sebut sebagai propil dan seterusnya. Nah, ada cabang-cabang yang dikasih nama spesial. Ya, yaitu adalah kalau NH2 amino, F fluoro, Cl kloro, ini semua adalah haloalkana. Haloalkana. Yang ini adalah untuk amina. Yang ini adalah untuk ether. Ya, karena tadi haloalkana maupun ether nama belakangnya sama. Alkana ini juga alkana. Ya. Maka yang bedakan cuma adanya gugus halida dan gugus alkoksi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya kalau rantai utamanya dia punya cabang apa? Ini fluorokloro sama etil metil itu mana dulu yang ditulis? Oke, kita akan bahas setelah ini. Saya simpan dulu pertanyaannya ya. Ada namanya prioritas penamaan. Oke, sekarang kita tentukan dulu cara mencari rantai utama. Tadi rantai utama adalah yang paling panjang. Jika dia ada gugus fungsi, maka dia harus mengandung gugus fungsi. Oke, contoh. Ini kebetulan nggak ada gugus fungsi, maka rantai utama yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan rantai paling panjang itu tidak harus lurus ya. Misalkan ini, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau muter kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kalau kita ngambil cuma ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai utama itu harus boleh melungkur terserah. Ya. Tapi dia paling panjang dan mengandung gugus fungsi. Oke, kebayang sampai sini? Kebayang, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, bagaimana jika paling panjang ada dua? Misalkan ini. Ini adalah paling panjang. Tapi kita juga bisa pilih paling panjangnya ke bawah. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika ada yang lebih dari satu, kemungkinan rantai utama dengan panjang yang sama, maka cari yang lebih banyak gugus. Di sini 1, 2 gugus. Sorry, 2 cabang, sorry. 1, 2 cabang, yang ini cuma ada 1 cabang. Ya. Jadi kalau dia panjangnya sama, baru pilih yang lebih banyak mengandung cabang. Oke. Nah, untuk penomoran, mulai dari di mana gugus fungsi pertama mendapatkan nomor lebih kecil. Jadi kalau ini, kita bisa ngasih nomor dari kiri atau dari kanan. Ya kan? Kalau dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gugus fungsi pertama ini gugus fungsinya saya tandai. Kok gugus fungsi, sorry, cabang. Ini cabang pertama, cabang kedua. Cabang pertama mendapatkan nomor 2.
Kalau dimulai dari kanan, cabang pertama mendapatkan nomor 3. Maka kita pilih yang ini. Ini nggak harus dari kiri ya. Kalau di kiri ternyata cabang pertama mendapatkan nomor lebih kecil, maka kita akan pilih itu. Berarti nggak harus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang penting dia cabang pertama harus mendapatkan nomor lebih kecil. Oke. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Yap. kalau misalnya itu kondisinya cabangnya itu di nomor 2 sama 7, Terus? jadi yang menentukannya itu cabang ininya. Oke, pertanyaan bagus. Saya sudah menyiapkan jawaban itu. Jika ini kan ya, ada cabang yang dikasih dapat nomor kecilnya banyak. Misalkan ini 1, 2, cabang ingat cabangnya ada ini 1, 2, 3 cabang ya. 1, 2, 3. Cabang pertama dapat nomor 2. Kalau dari kanan, cabang pertama juga dapat nomor 2. Bener nggak nih? Ini kan Richard yang kau maksudkan ya? Iya, iya. Ya kan? Nah, sekarang lihat cabang berikutnya. Cabang berikutnya mendapat nomor 3 di sini. Kalau di sini, cabang berikutnya mendapat nomor 4. Kebayang? Cabang ini berikutnya mendapat nomor 4, yang ini cabang ini mendapat nomor 3. Berarti kita pilih yang ini. Jika cabang berikutnya masih sama, lihat cabang berikutnya lagi. Ya, terus sampai loop itu nggak berhenti. Kalau sama semua, kemungkinan besar senyawanya sama. Nah, kalau masih sama pula, maka baru kita lihat alfabet. Ini contoh. Kalau kita lihat dari kiri, 1, 2, 3. Cabang pertama mendapat nomor 3. Cabang kedua, 4, 5 mendapat nomor 5. Kalau dari kanan, cabang pertama nomor 3 juga. Cabang kedua, nomor 5 juga. Ya kan? Cabang pertama di sini nomor 3, habis itu nomor 5, yang ini juga nomor 3, nomor 5. Nah, kalau masih sama seperti ini, lihatlah alfabet. 3 itu adalah etil. Di sini 3-nya adalah metil. E sama M, duluan E. Maka kita pilih. Ini opsi. Jadi ini kayak dibikin ini ya, dibikin if else kondisi gitu ya. Jika ini sama, maka itu kan ya. Bisa kan bikin script Python buat namain gini kan ya? Astaga. Ini kan contoh if else kondisi kan? Jangan ribet. Oke. Nah, setelah itu baru kita gabungkan. Contoh yang ini, tadi kita bahas, ini panjangnya ini. Maka dia adalah okta. 8 kan ya? Karena alkana maka dia. Nah, gitu kan ya? Cabang ada di nomor 2, nomor 5, dan nomor 6. Berarti namanya adalah 2,6. 6. Nah, karena metilnya ada 2, kita kasih namanya dimetil, kemudian 5 metil, baru kita gabung dengan ini. Oh, kebalik saya. Tetap urut alfabet berarti. Tulis namanya alfabet. Berarti bukan 2,6 dimetil, tapi 5 etil, 2,6 dimetil oktana. Kita urutkan alfabet, bukan urut nomor. Ya. Oke? Nah, ini ada yang pakai garis tengah, ada yang pakai koma. Garis tengah itu untuk memisahkan antara angka dan huruf. Koma memisahkan angka dan angka.
Kalau nggak bukan itu maka digabung. Di metil oktana kita gabung. Karena huruf dengan huruf. Oke, ini kayaknya akan lebih enak kalau kita latihan. Ini kok langsung masuk ke sini ya? Kok sinut bikin? Oke, saya masih ada waktu berapa menit nih? 4 menit. Ya, sebelum jam 8.50. Kita latihan dulu aja ya. Sampai penamaan Alkana. Nanti penamaan yang selain Alkana kita bahas minggu depan. Oke. Saya tulis dulu lewisnya aja biar gampang. Oke, nah saya bikin gini. Kelihatan kan nih? Ini Alkana, karena nggak ada gugus fungsi sama sekali. Berarti nanti kita coba. Rantai yang paling panjang berapa karbon? 6. 6. Mutar kemana? Oke, saya dari sini dulu ya. Ada yang 4, ada yang 6. Oke, sini terus. Kemana nih? Belok terus. Baru belok ke atas yang 2 cabang itu. Ini masih lurus. Terus belok gini. Belok ke atas. Ini ya? Iya, 6. 6 kan? Oke. Berarti kalau 6 dan ini gugus fungsinya Alkana ya. Maka kita tulis sebagai 6 itu pakai nah. Oke. Nah, sekarang berarti kita udah bahas rantai utama, parent. Kita udah bahas sufiknya. Gugus fungsinya. Nah, sekarang itu kan. Nah, sekarang kita bahas cabangnya. Oke, nomor satunya di mana? Dari kiri apa dari kanan? Itu dari kiri. Oke, satu dulu kali kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang pertama di nomor 2. Kalau saya tulis dari kanan, 1, 2, 3. Cabang pertama di nomor 3, berarti dari kiri. Ya, ya udah kita tulis. Ini berarti metil nomor 2, metil nomor 3, ini etil. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, biar ini etil nomor 3, metil nomor 4. Berarti sini ada 2 cabang, ada dua rantai cabang, ada metil di nomor 2, 3 dan 4, ada etil di nomor 3. Oke, etil sama metil dua siapa nyebut namanya? Etil. Etil kan? Maka kita tulis di sini 3 etil 2,3,4 trimetil heksan. Ini nggak pakai spasi ya, karena dia memisahkan antara huruf, nggak dipisahkan. Trimetil heksana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, Saya mau bertanya. silakan. Kalau kan itu penamaannya sesuai abjad. Kalau misalnya kondisi si cabang metilnya 2 kan namanya dimetil. Itu Ya. kan D itu sebelum E atau tetap E? Sebelum Yes. metil. Oke. Yang dilihat hanya cabangnya, awalan tetra,
tri, penta nggak kita lihat. Ini Oh. tri, misalkan dietil. Tetap dietil itu M. Dimetil itu M. Jadi tri, mono, tetra, apalagi penta, dan seterusnya nggak kita masukkan dalam prioritas alfabet. Yang dilihat adalah nama asli dari si cabang itu. Dan namanya mengikuti bahasa Inggris. Nanti kan kita lihat akan ada kasus di mana kayak kloro. Iya. Kloro, bahasa Inggrisnya CH. Bahasa Indonesia kloro. Jadi kita anggap dia C atau K? C. 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 Meskipun kalian usah kloro bahasa Indonesia, ikuti prioritas dia sebagai kloro pakai C. Ya. Jadi itu kita bahas minggu depan untuk penamaan hari Jumat depan penamaan untuk yang gugus fungsi selain alkana. Oke, waktu saya udah habis karena kalau ada kelas lagi. Saya kasih satu soal saja ya. Ini buat latihan aja karena yang di sana udah dibahas selain alkana. Sederhana sekali saya kasih namanya soalnya. Dah ini aja. Kelihatan? Kasih nama. Ya, Pak. Dikumpulkan di hari apa ya? Apa sih di slide tuh? Hari Kamis ya?